Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat seluruh penjagaan penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami yang mendengarkan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Mari kita melihat takut akan Tuhan dalam definisinya dalam firman Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-6. Amsal 16 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ciri orang yang takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan. Ya. Sehingga orang seperti ini memiliki sumber kehidupan, ya, memiliki sumber kehidupan. Amsal 14 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalau orang ini takut akan Tuhan, Tuhan bisa hindarkan dari jerat-jerat maut yang mungkin kita nggak bisa melihat. Ya. Kita mungkin lagi berjalan santai, tahu-tahu musuh memasang sebuah jerat dan lain sebagainya. Jangan khawatir, tapi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti melindungi. Sehingga jadi saudaraku, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan itu menjadi sumber kehidupan, takut akan Tuhan, mengalami kelimpahan kebaikan yang telah disimpan oleh Tuhan buat kita. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi enak kan, untung besar saudaraku ya. Takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, kita memiliki sumber kehidupan. Takut akan Tuhan sehingga kita terhindar dari jerat maut dan kita mengalami kelimpahan karena kita takut akan Tuhan. Nah, kita akan melihat orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang kuat. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang kuat sebab satu, berhikmat, ya. Coba kita melihat di dalam Amsal 24 ayat yang ke-5. Amsal 24 ayat yang ke-5 dikatakan orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat, ya. Jadi orang yang bijak, orang yang berhikmat itu adalah orang yang lebih kuat, ya. Lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Juga orang seperti ini berpengetahuan, ya. Memiliki pengetahuan. Haleluya. Jadi kita melihat di dalam pengkhotbah itu indah saudara ya. Kita melihat dulu pengkhotbah 10 ayat 10.
Dikatakan demikian Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, ya. Kalau besi itu sudah menjadi mungkin parang, ya. Kita punya parang atau golok yang besar, ternyata tumpul untuk mau potong dahan atau setengah mati. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 tadi, kalau besi menjadi tumpul dan tidak diasah, ya tenaga mesti keluar lebih gede, hasilnya sedikit, ya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa berhasil kalau Tuhan berikan hikmat, ya. Berikan pimpinan di dalam kehidupan kita sehingga kita mau melangkah ke kanan atau ke kiri, Tuhan memberikan tuntunnya ke kanan, ya kita ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Cirinya begini, kalau kita mau melangkah ke kanan, kok nggak sejahtera ya? Kok rasanya nggak enak? Coba berhenti sebentar. Mungkin Tuhan tegakkan supaya kita tidak berjalan ke arah kanan, ke arah yang lain. Ya. Hikmat itu memberikan sudut pandang dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam setiap situasi. Jadi saudaraku, hikmat itu memberikan sudut pandang, ya, dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam setiap situasi. Tuhan itu sumber hikmat. Kita sebagai muridnya, sebagai orang beriman, belajar bisa berhikmat, minta kepada Tuhan, ya. Hal ini penting, kita berhikmat ini penting, saudara, karena kita terlalu sering melelahkan diri kita sendiri dengan jalan menanggapi atau memperhatikan kesulitan-kesulitan dalam hidup dengan cara yang keliru. Sebenarnya ada masalah. Tuhan sudah beri, sudah jangan diurus. Nggak perlu lagi diurusi. Tapi kita, karena nggak berhikmat, kita masuk ikut campur dalam urusan orang lain, akhirnya jadi kacau. Ya. Akhirnya jadi rusak. Jadi mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita utamakan, ya, itu minta pimpinan Tuhan. Berhikmatlah, ya, supaya kita tidak keliru. Nah, saya beri contoh begini, saudara. Beberapa orang jadi lelah, saudara. Karena setiap komentar, setiap pendapat orang, apa yang kita kerjakan dikomentari, diberikan pandangan pendapat, lama-lama kita jenuh. Nah, di sini perlu berhikmat. Kalau memang komentar itu penting mengenai diri kita sendiri, nah, membangun begitu saudaraku, kita berikan waktu, kita berikan pikiran. Tapi kalau hanya sekedar komentar, sekedar memberi pendapat, buat apa pusing? Apalagi komentar-komentar yang tidak membangun, komentar-komentar yang tidak memberikan kepada kita sejahtera Allah. Tinggalkan. Tapi orang nggak berhikmat jadi lelah karena dipikirin. Pulang masih dipikirin lagi. Sampai di tempat tidur masih dipikirin. Kenapa ya orang itu memberi komentar begini, memberi pandangan begini, padahal saya sudah melakukan ini. Itu orang nggak berhikmat. Buang, saudara. Nanti justru jam tidur kita tergerus. Seharusnya kita bisa tidur cukup panjang, nyenyak, karena nggak berhikmat, dimasukkan dalam pikiran, dipikir terus. Lama-lama tubuh kita jadi rusak. Nah, lama-lama kita jadi nggak sehat. Kalau setiap komentar, setiap pandangan orang dimasukkan di dalam hati, lama-lama
kita nggak bisa bersukacita. Padahal Allah menyuruh kita bersukacita, ya. Dan jangan kecewa. Tuhan Yesus pun dikomentarin, saudara. Oh, ini pakai kuasa Beelzebul, ya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus gak nanggapin komentar-komentar seperti itu. Bikin lelah, bikin letih, saudaraku. Tapi kalau pandangan atau komentar yang betul tentang diri kita, nah beri tanggapan. Kita lihat, oh iya betul, saya seperti itu. Sebab orang rata-rata bisa melihat kekurangan orang lain, tapi melihat kekurangannya sendiri nggak bisa. Ya, sulit, sudah melihat kekurangan. Jadi sebab itu kalau orang memberi komentar dan lihat, iya betul, saya kok sombong ya. Padahal kita merasa nggak sombong, tapi orang lain merasa, oh sombong, ya oke, saya berubah. Nah, seperti itu saudaraku, ya. Nah, jadi di firman Tuhan mengatakan, ayo bersukacita, pelihara damai sejahtera, jangan sampai hilang gara-gara hal itu. Nah, kita ini saudara sedang menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana mungkin kita bisa giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan kalau kita terus fokus pada apa kata orang, komentar orang, pendapat orang. Bagaimana kita bisa giat di dalam pekerjaan Tuhan? Lemes, saudaraku. Letih lesu. Ya, letih lesu. Sebab itu kalau kita fokus, ya, kita sedang menyelesaikan pekerjaan Tuhan, dan kita yakin bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Ya. Beban yang berat, kekecewaan yang sedang kita alami, itu ada di dalam pikiran. Sebab itu pikiran kita mesti dijaga, ya, dijaga. Jangan beri kesempatan atau beri tempat kepada iblis. Itu, saudaraku. Jadi kita hidup itu enak, hidup itu ringan. Apa yang perlu kita pikirkan? Kita pikirkan secukupnya, sisanya serahkan pada Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang negatif, apa sudah jangan dipikir, buang. Supaya kegiatan kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan tidak terganggu. Nah, Tuhan berjanji bahwa kebenarannya akan memerdekakan kita di dalam setiap bidang kehidupan tatkala kita terus mendengarkan firman Tuhan, ya. Tuhan berjanji, saudaraku. Tuhan berjanji bahwa kebenarannya akan memerdekakan kita di dalam setiap bidang kehidupan tatkala kita mendengarkan firman-Nya. Kita akan baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Dikatakan demikian, saudaraku, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi yang percaya, Tuhan berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus dikatakan 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudaraku, kalau kita tetap dalam firman Tuhan, kita benar-benar adalah murid Kristus. Ya. Artinya tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita bersetuju dengan firman Tuhan.
Dan dikatakan lebih lanjut, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau ada kelimpahan di dalam firman Tuhan, ada di dalam hati kita, sehingga setiap komentar yang negatif, kita bisa merdeka. Kita tidak tertekan oleh komentar-komentar yang negatif. Hidup kita jadi ringan, kita betul-betul merdeka. Nah, kita betul-betul merdeka. Ringan, saudaraku. Enak. Haleluya. Yesus pernah dikatakan, kenapa kamu nggak cuci tangan? Mau makan nggak cuci tangan dan lain sebagainya. Selalu disorot, selalu dilihat tindak tanduk Tuhan. Makan sama orang berdosa. Nah, Yesus tidak perlu komen. Yesus selalu memberi tanggapan yang positif. Ya. Haleluya. Nah, dikatakan lebih lanjut begini, saudaraku. Ya. Kemerdekaan ya, yang kita miliki itu sampai kemerdekaan total. Nah, bergantung pada apakah kita terus mendengarkan firman-Nya. Kita terus mendengar, akhirnya kita mengalami kemerdekaan total, tapi bukan dipakai untuk sembarangan. Ya. Kita merdeka, tapi jangan kemerdekaan itu membuat jadi batu sandungan bagi orang lain. Begitu, saudaraku ya. Kalau suatu hal mengecewakan kita dan membuat hati kita tertutup, ya, kita tidak akan bisa mengenal seluruh kebenaran ataupun dijadikan merdeka secara total. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada satu hal yang mengecewakan kita, terus membuat hati kita tertutup, sedih, terus tidak mau lagi menaruh firman di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa dijadikan merdeka secara total. Sebab syaratnya tadi sudah dikatakan dalam Yohanes 8:31, dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kita akan bisa mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita lihat di dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yesaya 33 ayat yang ke-6 dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Tuhan menjadi tempat perlindunganmu yang aman setiap saat, sumber keselamatan, hikmat, dan pengetahuan yang sangat kaya. Takut akan Tuhan menjadi kunci kepada sumber kekayaan itu. Jadi takut akan Tuhan, kita memiliki sumber kekayaan itu, yaitu keselamatan, hikmat, pengetahuan, dan seterusnya. Ya. Sebab itu, saudaraku, Yesus menjadi contoh pada waktu dia masih dalam pelayanan di dalam Lukas 2 ayat 40 dan 52. Lukas 2 ayat 40 dan 52. Dikatakan demikian, saudaraku, anak itu, ini tentang Tuhan Yesus, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sehingga Lukas 2 ayat yang ke-52 dikatakan demikian, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi itu Tuhan, ya. Perlu, saudaraku, kita memiliki hikmat supaya kita bertumbuh dengan besul, bertambah besar, bertambah kuat. Kasih karunia Allah ada pada kita.
Haleluya. Haleluya. Nah, sehingga saudaraku, hikmat itu memberi kita sudut pandang surgawi terhadap perkara-perkara. Dan suatu kemampuan untuk menanggapi semua problem kehidupan dengan benar. Ya. Jadi kalau orang itu berhikmat, saudaraku, dia memiliki kemampuan ya untuk menanggapi, untuk menghadapi, untuk mengatasi semua problem kehidupan dengan betul, dengan benar. Karena hikmat itu menghasilkan damai sejahtera. Seperti tadi kita melihat, saudaraku, kuat hikmat kasih karunia, makin bertambah hikmat, saudaraku. Dan hikmat ini menghasilkan damai sejahtera dengan orang lain. Sehingga membuat kita diperkenan Allah dan manusia. Ya. Jadi hikmat, saudaraku, itu menghasilkan damai sejahtera dengan orang lain. Coba kalau orang nggak berhikmat, baru orang ngomong satu perkataan, udah, saudaraku, lepas kontrol, marah. Ini nggak berhikmat, saudaraku. Sebab kenapa sih kamu nggak rela mengalah? Rela. Sudah biarin dia ngomong apa ya sudah. Ya. Kita jangan menanggapi dengan kasar. Apalagi dengan nada yang tinggi sehingga timbul pertengkaran. Jawab yang lembut. Ya. Jawab dengan lembut. Itu meredakan kegeraman. Ya. Turun. Mungkin tensinya sudah naik begitu tinggi, turun. Karena jawaban yang lembut. Nah, orang seperti ini berhikmat dan itu menghasilkan damai sejahtera buat orang lain dan membuat kita diperkenan oleh Tuhan. Jadi kita melihat, saudaraku, tadi ya, orang yang takut Tuhan adalah orang yang kuat sebab berhikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, rendah hati. Nah, orang Kristen yang benar rendah hati itu memiliki ketenangan dalam jiwanya. Itulah orang kuat. Ya. Jadi orang Kristen yang rendah hati, dikata-katai, dihina, dia tetap tenang, dia tetap sejahtera, dia tetap damai. Itu orang yang kuat. Ya. Nggak sombong, nggak temperamental, suka marah, tapi ramah. Bukan marah, tapi ramah. Bukan pemarah, saudaraku. Matius 11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-29 dikatakan demikian. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau ada orang mengatasi sesuatu, kita pikul salib, kita rendah hati, kita belajar kepada sang guru. Guru kita adalah Tuhan. Sehingga kita memiliki ketenangan. Nah, enak saudaraku. Kita tidak merasa perlu membuktikan diri. Saya betul begini dan lain sebagainya. Kita cukup memberikan keterangan. Kalau mereka masih terus berdebat, oke, kita diam, kita tutup mulut. Makin banyak bicara, makin banyak salah. Lebih baik kita diam. Orang berkata, oh salah berarti orang itu kok diam. Terserah orang menilai apa, diam. Tapi kita datang kepada Tuhan sehingga kita memiliki sebuah ketenangan. Dan itulah sumber kekuatan. Nah, orang yang rendah hati itu bebas. Bebas dalam arti yang benar. Bebas sehingga ia dapat memaafkan kesalahan orang yang bersalah padanya. Nah, bisa bebas. Dia nggak simpen kesalahan orang. Ini kata-katanya nggak bagus, kata-katanya menusuk. Tapi orang yang rendah hati ya sudah, bebas. Bebas. Haleluya. Haleluya. Dan
Lebih daripada itu, kita dipimpin oleh damai sejahtera di dalam jiwa kita. Damai itu mahal, nggak ada di dunia, saudaraku. Itu pemberian Tuhan Yesus yang luar biasa. Damai sejahteraku sendiri kutinggalkan kepadamu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera dari Tuhan itu luar biasa. Kita bisa merasakan tenang di tengah-tengah panasnya api. Saya beri tanda petik. Di tengah-tengah panasnya suasana yang gak menentu. Tapi kita bisa tenang. Kita bisa memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga hidup kita luar biasa. Inilah alasannya ia memiliki kekuatan batin yang begitu besar. Sama seperti guru kita. Nah, dikecewakan oleh muridnya, ya, disuruh doa, nggak doa tidur, saudaraku, dan seterusnya. Tapi Tuhan memiliki satu ketenangan batin yang luar biasa. Kita mau belajar, sehingga saudaraku, kita kuat. Sebaliknya, orang yang sombong itu mempunyai keakuan yang besar, saudaraku. Orang yang sombong itu mempunyai keakuan yang besar. Sehingga orang seperti ini gampang sekali berantem. Nah, banyak konflik dengan sesama orang beriman, dengan orang di luar Tuhan. Banyak konflik yang terjadi. Percekcokan, perselisihan, pertengkaran, sehingga rumah tangganya, kehidupannya seperti di neraka, saudaraku. Karena tidak ada damai, tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Ini penting, datang, marilah kepadaku yang letih lesu. Mungkin kita sedang letih, aduh Tuhan, gak kuat, secara jasmani gak kuat. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai. Memberikan, kita disuruh belajar untuk lemah lembut. Biarlah lembutmu diketahui semua orang, Tuhan ada dekat. Kalau Tuhan dekat kita nggak perlu tempur sendiri, kita nggak perlu perang sendiri. Tuhan yang berperang ganti kita. Haleluya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terserah orang lain mengata-ngata kita. Kita belajar lemah lembut. Sebab Tuhan mengatakan, biarlah lembutmu diketahui oleh semua orang. Sehingga Tuhan ada dekat dengan kita. Orang yang sombong itu sebenarnya tersiksa, saudara. Tersiksa. Kalau tidak dihargai sedikit, tersinggung. Nah, kalau nggak diprioritaskan, tersinggung. Karena dia merasa, merasa besar begitu, saudaraku. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan orang seperti ini sangat lemah. Begitu dia merasa, kok saya tidak dihargai? Kok saya tidak diberikan tempat yang baik? Dan seterusnya. Nah, orang seperti ini sangat lemah dan hidupnya nggak nyaman, saudara. Nggak nyaman. Ya. Orang yang sombong tuh hidupnya nggak nyaman, saudaraku. Sebab dia penuh tuntutan, penuh keinginan. Kenapa saya nggak dihormati? Kenapa saya nggak diginikan dan lain sebagainya. 3, bisa mengatasi kegagalan. Nah. Yang ketiga, bisa mengatasi kegagalan. Nah, jadi seseorang bisa mengatasi kegagalan, ya, itu menunjukkan satu kekuatan. Atau, saya katakan, apakah kita siap untuk menyerah? Menyerahnya saya beri dalam tanda petik. Apakah kita siap untuk menyerah atau membuat kesalahan? Nggak mau menyerah, ambil satu tindakan saat gagal, justru membuat kesalahan yang fatal. Menyerah di sini bukan berarti tidak berdaya. Bukan, saudara. Tetapi dia sadar
Dia ngerti, ya. Padahal saya sudah berharap pada Tuhan, kenapa gagal? Ya, sudah saya menyerah, apa yang terjadi, tidak ada satu kebetulan, dan dia mulai menyerah. Di sini bukan berarti dia kalah, tidak, saudara. Tapi justru di sini menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa, padahal dia sudah berharap kepada Tuhan, tapi gagal. Ya. Di saat dia menyerah kepada Tuhan, dengan kata lain, Tuhan, aku sudah tidak mampu, maka Tuhan yang bertindak. Itu orang yang kuat. Atau justru sebaliknya, dia sudah, waktu dia mengalami kegagalan, justru dia bereaksi salah. Justru dia bereaksi dengan kekuatan sendiri. Nah, ini orang yang lemah. Ini orang yang lemah. Ya. Kita melihat, saudaraku, di saat mengalami satu kegagalan, padahal orang ini berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi justru dia bisa menyerah. Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Dia menyerah. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri rela kelihatan gagal, rela menanggung kutuk saat dia disalibkan, saat dia tergantung di atas kayu salib. Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3:13 dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terserah. Orang menilai apa, tapi dia punya satu tugas. Ya. Dia rela terkutuk karena kita. Ya. Karena kita. Orang lain menilai dia gagal. Dia terserah, dia nggak pusing, saudaraku. Begitu juga kalau kita sudah berharap ternyata gagal, dan kalau kita bisa mengatasi kegagalan ini dengan rasa syukur karena kita sudah berharap bersandar penuh kepada Tuhan tapi masih mengalami kegagalan, itu bukan berarti karena lemah, menyerah. Enggak, bukan lemah, tapi dia percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kegagalan ini. Ada satu maksud yang indah, yang luar biasa, yang belum bisa kita ketahui saat itu mungkin, saudaraku. Dan ingat, jangan merasa kuat terus melakukan kesalahan-kesalahan supaya tidak dilihat lemah. Bisa bangun sendiri, bangkit dan lain sebagainya. Jangan, saudaraku. Kita sudah berharap dan bersandar kepada Tuhan, biar kita, saudaraku, sungguh-sungguh boleh mengalami persekutuan dengan Kristus di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kristus banyak menderita. Sepertinya kalah, dicambuk dia diam, diberi mahkota duri dia diam. Padahal pada waktu di taman Getsemani, pada waktu ditangkap, ditanya, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret, akulah dia. Jatuh. Kenapa kekuasaan seperti itu nggak dipakai oleh Tuhan? Nggak. Kalau dia sudah menyerah, biar kehendak Bapa yang jadi. Itu kuat. Nah, Filipi mengatakan yang kuhendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bisa diam,
bisa merasa kalah, gagal, tapi justru ada kuasa yang tersembunyi di balik itu semua. Menang. Maut tidak bisa menahan tubuh Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam pertimbangan Allah, ya, ini perlu perhatikan, dalam pertimbangan Allah ada saat-saat di mana lebih baik bagi kita untuk mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Lu aneh, saudara. Ya, belum pernah tersirat dalam pikir kita, ya lebih baik kamu gagal daripada kamu berhasil tapi nanti pada akhirnya hancur. Nah, Salomo berhasil, akhirnya hancur. Sebab itu Tuhan beri pas-pasan, ya. Pas-pasan saja. Haleluya. Itu permintaan daripada Salomo. Nah, jadi kalau Allah memberikan satu pertimbangan, ada saat-saat di mana lebih baik bagi kita untuk mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Nah, di sini saudaraku mulai muncul kelembutan, ya, belas kasihan itu mulai muncul dari akibat kegagalan di dalam Tuhan yang sedang kita alami. Nah, sehingga kita bisa menolong, ya, orang yang lain yang mengalami kegagalan ini. Karena kita pernah mengalami penderitaan yang sama, ya. Kegagalan yang kita alami, kegagalan pribadi menolong kita untuk menyingkirkan kritik dan kekerasan dari hati kita. Ya, kita buang. Haleluya. Haleluya. Kesombongan dan sikap. Aku tidak pernah keliru. Ternyata Tuhan izinkan gagal. Nah, keliru, iya. Jadi orang yang lembut. Jadi orang yang rendah hati. Jadi orang yang sudah nggak ngeritik orang lain. So, saya sendiri gagal. Saya sendiri nggak berhasil. Jadi menyingkirkan itu semua. Artinya membersihkan kotoran-kotoran dalam kehidupan kita lewat kegagalan. Ya. Saya beri contoh nanti begini, saudara. Ya. Nah, kesombongan ini, saudaraku, waktu gagal itu mendapat pukulan maut. Nah, seperti orang dihantam oleh satu pukulan maut waktu mengalami kegagalan. Ya. Niat Allah yang terutama justru memberkati kita dengan luar biasa. Jadi di balik kegagalan ini, Tuhan tahu. Tuhan sedang merencanakan suatu jalan keberhasilan lewat kegagalan ini, supaya satu kali pada waktu diangkat, tidak sombong. Ya. Tidak sok benar sendiri, tukang kritik. Enggak, saudara. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Tuhan sedang menyiapkan. Justru Tuhan menyiapkan kita untuk berkat yang luar biasa setelah kita mengalami proses kegagalan ini. Musa gagal. Akhirnya Musa menjadi orang yang paling lembut di bumi ini. Ya, dulu dengan satu kali pukul tewas, mati orang Mesir, kubur sendiri. Wah, aku berhasil pukul. Dengan keakuan ini dia mau coba mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, gagal. Akhirnya Tuhan biarkan. Dia lari dan Tuhan panggil dengan satu panggilan yang sangat sederhana. Semak belukar yang menyala. Haleluya. Bisa melihat kegagalan dari segi pandang Allah. Allah sedang menyiapkan sebuah keberhasilan kalau kita mau tetap rendah hati. Ya. Saya beri contoh begini, saudara. Petrus itu mengalami kegagalan yang luar biasa.
Apa saudaraku? Dia berkata apa? Dia berkata begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kalau boleh dikatakan ini si mulut besar, saudaraku. Ini si mulut besar. Nggak. Padahal suruh doa sejam aja nggak bisa tidur. Tapi dia bisa berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Mari kita lihat Markus 14, ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Markus 14 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba-Ku akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendolai kamu ke Galilea. 29, perhatikan. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Sudah 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah, ini congkak, ini sombong. Dari mana sumber kekuatannya? Dari mana dia bisa berkata begitu? Padahal disuruh berdoa sejam saja bersekutu, gak bisa. Tapi si mulut besar ini berkata, tidak akan tergoncang, saudaraku. Nah, ternyata akibat kesombongannya, si Petrus yang merasa aku kuat, aku bisa, justru mengalami kegagalan. Tetapi Tuhan itu baik. Lewat kegagalan ini, saudaraku, Tuhan izinkan Petrus mengalami kegagalan. Justru Tuhan ingin memunculkan Petrus dengan cara yang luar biasa. Nah, dari gagal, Tuhan ubah menjadi keberhasilan. Tapi sudah mengalami sebuah proses. Nah, akhirnya saudaraku, Petrus muncul setelah dihempaskan. Malu betul saudara, malu betul Petrus. Tapi Petrus muncul ini sebagai pemimpin dari ke-12 rasul. Dan kemudian Petrus berkhotbah dengan penuh kuasa pada hari Pentakosta. Nah, pada hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis. Sebelumnya belum pernah. Nah, lewat kegagalan, Tuhan hantam kesombongannya, Tuhan kikis kesombongannya, jadi Petrus rendah hati. Petrus dipoles, Petrus diproses lewat kegagalan. Ingat saudaraku, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kegagalan, bukan maksud Tuhan untuk menghancurkan kehidupan kita. Enggak. Tuhan enggak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek. Tapi Tuhan sedang memproses hidup kita supaya pada waktu Tuhan pakai hidup kita, kita tidak sampai hancur. Kita tidak sampai binasa. Karena kesombongan itu diproses oleh Tuhan, ya, diproses supaya dimurnikan sebelum kita dipakai oleh Tuhan. Seperti Petrus, luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sudah berdoa, kita minta kepada Tuhan, ternyata Tuhan izinkan kegagalan, jangan menyerah. Jangan putus asa. Biar kita terus dipenuhi. Yohanes 8, 31, 32 tadi dikatakan, kalau firman-Ku ada dalam hidupmu, tuh, firman itu akan memerdekakan kita, firman itu akan melepaskan kita dari kekecewaan, dari keputusasaan, dilepaskan. Nah, sehingga kita jadi orang yang merdeka. Dan Tuhan bebas memakai hidup kita. Petrus
Pada waktu kamu muda, engkau pergi semau gue. Tapi pada waktu engkau tua, engkau mengulurkan tanganmu dan siap pergi ke tempat yang kau tidak suka. Itu dia Tuhan kita. Akhirnya Petrus luar biasa. Menjadi rasul yang indah karena sudah diproses oleh Tuhan. Kesimpulannya, satu, jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan itu tanda orang yang takut akan Tuhan. Jadi menjauhi kejahatan itu tanda orang yang takut akan Tuhan. Bukan berjinak-jinak dengan dosa, bukan berjinak-jinak dengan kejahatan. Serta dilihatnya jahat sembunyi. Nggak mau berjinak-jinak. Itu tanda orang yang kuat. Dunia boleh gelap, dunia boleh jahat, tapi kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Beda saudaraku. Kita bisa jalan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Sebab ada gembala yang baik yang menyertai sang domba itu. 2, berhikmatlah. Miliki sifat rendah hati. Berhikmatlah, miliki sifat rendah hati, dan bisa mengatasi kegagalan. Berhikmatlah, miliki sifat rendah hati, dan bisa mengatasi kegagalan. Sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, dimanapun kita berada saat ini, biar kita memiliki takut akan Tuhan, karena itulah kekuatan, sumber kehidupan, ya, sumber berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semua yang mendengarkan, baik yang menyampaikan firman-Mu, memiliki takut akan Tuhan dimanapun kami sedang berada saat ini. Baik tidak ada orang yang melihat di tempat-tempat tersembunyi, tetap kami takut akan Tuhan. Sebab mata Tuhan mengawasi di segala tempat, mengawasi orang yang baik, orang yang jahat, diawasi semuanya. Bapa, biar ini boleh tertanam dalam hidup kami, sehingga kami berhikmat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati umat-Mu. Kami percaya di tengah-tengah masa yang sulit, berkat Tuhan ada di atas kepala orang yang benar. Kami sangat percaya Tuhan, dimanapun kami berada, sebagai orang benar, mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Terpujilah nama-Mu, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati pelayanan. Terima kasih memberkati masa muda kami juga Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia karunia roh, dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap takut akan Tuhan, supaya kami tidak menyakiti hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.